sahabat Al-Quran, seperti yang sudah Widya sampaikan di episode sebelumnya, kita akan membahas kembali mengenai apa makna yang terkandung di balik surah Asy-Syu'ara. Dan tentunya di surah ini banyak ya sahabat Al-Quran terkandung kisah-kisah para nabi. Kalau sudah dijelaskan mengenai kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, masih ada lagi nih ternyata sahabat Al-Quran kisah-kisah para nabi. Kita langsung saja dengarkan dari Ustadz Zabaksyari karena Widya sudah penasaran nih kalau mengenai kisah nabi nih Ustadz. Boleh langsung dilanjut Ustadz. Ya, dibahas juga dalam surah Asy-Syu'ara ini hal yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Ya, bisa dikatakan Nabi Nuh ini kan bapak manusia yang kedua. Kalau bapak yang pertama itu Nabi Adam, tapi kemudian bapak yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena di masa Nuh betapa banyak manusia kemudian dibinasakan Allah lewat peristiwa banjir besar yang menimpa. Nah, sebelum Allah menimpakan azabnya tersebut, bagaimana kemudian Nabi Nuh ini kan berdakwah, bahkan usia dakwahnya 950 tahun mengajak pada kebaikan, walaupun kemudian ya tidak mendapatkan respon yang cukup baik. Bahkan bisa dikatakan Nuh juga tidak lepas dari ancaman. Sebagaimana Musa diancam oleh Fir'aun akan dipenjara, akan dibunuh, Ibrahim diancam akan diusir, bahkan diputus hubungan oleh ayahnya sendiri. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad juga terancam untuk dibunuh. Nuh juga begitu. Qalu la in lam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Kalau kau tak berhenti berdakwah wahai Nuh, kami akan ya lempar kau. Jadi ancaman kekerasan fisik. Saya selalu katakan begini. Pada umumnya orang itu beralih kepada ancaman-ancaman fisik ini ketika tidak mampu mengimbangi, memberikan argumentasi logis. Ya, biasanya kan orang kapan main otot? Ketika otaknya nggak bisa jalan. Ya, ketika argumen berhasil dibantah dengan argumen, ya kita tidak membutuhkan apa namanya. Makanya ada ungkapan begini, argumentasi otak itu sebelum apa namanya argumentasi otot. Ya, jadi ini yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Hal yang sama juga pada Nabi Hud, ya, diutus kepada kaum Ad, kaum yang fisiknya cukup kuat, cukup hebat, tapi begitu juga mereka membangun ya apa namanya rumah-rumah yang begitu luar biasa. Ya, tetapi yang terjadi apa? Mereka menganggap benteng-benteng rumah yang dipahat dari tebing-tebing tinggi ini seakan-akan itu kekal, abadi, bisa menyelamatkan mereka dari ancaman azab yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka. Sehingga yang terjadi apa? Mereka mendustakan ajaran agama. Ya. Kemudian juga Nabi Lut. Nabi Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Lut juga diutus ke kaum Sodom dan Gomora ini, daerah di sekitar Laut Mati, di mana di sana kalau kita perhatikan tantangan dakwah Nabi Nuh adalah menghadapi kaum LGBT. Ya, orang-orang yang punya penyimpangan orientasi seksual. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan mendatangi perempuan dan seterusnya. Apa yang dihadapi oleh Lut tidak lepas juga dari ancaman. Ya, kalau kita lihat bagaimana digambarkan di sini ketika Lut mulai berdakwah, yang dihadapi Lut adalah kalau kau tidak berhenti berdakwah wahai Lut, kami akan usir kau. Karena sebenarnya Nabi Lut ini kan bukan penduduk asli dari Sodom dan Gomora. Dia pendatang. Dia datang ke sana hanya untuk berdakwah. Maka ketika dakwahnya itu kemudian ditolak dan dianggap meresahkan oleh masyarakat di sana, justru orang-orang yang benar malah diusir. Ya, ini yang menjadi gambaran kepada kita bahwasanya apa? Kadang-kadang ya begitulah jalan terjal dakwah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalau kita lihat lagi, termasuk di surah ini kisah berikutnya itu ada Nabi Syu'aib.
Nabi Syuaib ini dikenal dengan julukan Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi, karena dia memiliki retorika yang sangat indah ketika menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Tapi walaupun demikian, dia sampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang sangat menarik perhatian. Tapi itu juga tidak menjadi jaminan Lut ini mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Karena Nabi Syuaib ini juga mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap penyakit-penyakit yang muncul di tengah masyarakat. Waktu itu tantangan dakwahnya apa? Di tengah masyarakat kota Madian itu luar biasanya mereka melakukan kecurangan dalam timbangan, ya, melakukan kecurangan dalam timbangan, menipu orang dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Wa auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Penuhilah timbangan, janganlah kalian termasuk orang yang merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kau rugikan manusia dengan mengurangi haknya. Ini nasihat. Kalau kita cernalah nasihat-nasihat ini. Ini kan sejalan dengan akal sehat. Sejalan dengan kebutuhan fitrah. Tapi ketika seorang sudah hanyut dalam penyimpangan dan dosa, semua seruan kebenaran terkesan sebagai suara-suara sumbang yang mengganggu kenyamanan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tadi. Jadi ini yang menjadi problematika yang dihadapi, sehingga akhirnya apa? Rata-rata semua nabi tadi ikut menyaksikan bagaimana turunnya azab kepada kaumnya. Nah, ini yang seakan-akan Allah ingin gambarkan pada Nabi Muhammad. Muhammad, kau melihat orang-orang Quraisy menuduh Quran itu adalah buatanmu, kau adalah seorang penyair, kau menggubah ini dengan kemampuan yang kau miliki. Tapi kalau mereka tidak berhenti dari tuduhan-tuduhan yang menyesatkan itu, niscaya azab Allah akan turun dan kau bisa saja ikut menyaksikan bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah itu ikut mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Nah, jadi ini inti dari bagaimana di surah Asy-Syu'ara ini, yang sebenarnya surah ini termasuk di antara surah yang sangat panjang, 227 ayat. Tetapi tentunya karena panjangnya ayat-ayat itu pendek, jadi dia tidak terlalu sepanjang 7 surat yang apa, tapi dari sisi jumlah ayat ini cukup banyak. Apalagi kemudian dihabiskan di cerita-cerita yang berkaitan dengan para nabi. Oke, nah cerita-cerita para nabi ini memang sangat ini ya Ustaz, sangat luar biasa ya. Tentunya kita bisa petik begitu banyak pelajaran dari kisah-kisah para nabi. Intinya mungkin yang bisa kita petik adalah bagaimana kita bisa bersabar juga Ustaz. Betul. Ya. Oke. Nah, mungkin yang ingin Widya tanyakan juga sebenarnya Ustadz, kita sebagai seorang muslim begitu menghadapi segala macam cobaan, tentunya kita membutuhkan yang namanya kesabaran gitu. Untuk bisa tetap terus sabar Ustadz menghadapi segala cobaan itu seperti apa? Kadang kita berpikir, sabar itu kan ada batasnya begitu Ustadz. Nah, tentunya ini tidak benar begitu ya Ustadz. Sebenarnya bagaimana kita bisa kemudian membawa rasa sabar itu selalu ada di dalam sabar adalah cerminan kita berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah, tidak mungkin kita sabar. Kita mampu bersabar karena kita menyadari setelah kesabaran ini Allah akan siapkan yang indah untuk kita. Itu yang membuat kita mampu untuk menahan ucapan kita, menahan tindak tanduk kita, tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Jadi sebenarnya seperti yang selalu saya sampaikan, para nabi tadi kenapa bisa bersabar? Nuh yang berdakwah 950 tahun, kenapa dia bisa bertahan sabar? Karena dia yakin setelah kesabaran ini, kesabaran itu akan berbuah yang indah, berbuah yang membuat kita, dan inilah rahasia sabar itu. Begitu kita melewati momen-momen sulit, seketika kita mendapatkan keindahan, semua momen sulit itu terlupakan oleh kita. Makanya nanti di dunia ini kan orang mukmin itu perlu bersabar. Ketika nanti dinampakkan surga beserta kenikmatan dalamnya,
semua orang mukmin berkata, aku nggak pernah melihat keburukan sedikit pun. Lupa semua dengan kesabaran dan kesulitan yang kita hadapi dunia. Sebaliknya, begitu dinampakkan kepada orang kafir neraka, dia lupa akan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Jadi sabar tadi adalah gambaran kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya di ujung dari apa yang kita sabarkan itu Allah siapkan balasan yang indah untuk kita. Ya, insya Allah kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang selalu bersabar atas segala apapun misalnya cobaan yang terjadi di kehidupan kita ya. Intinya sebagai seorang muslim kita harus memiliki sikap ataupun rasa sabar itu ya teman-teman semuanya. Baik, kita akan coba bahas lagi nih, masih ada beberapa poin yang tentunya akan membuat kita semakin menambah keimanan kita ya tentunya ya. Tapi kita akan bahas sahabat Al-Quran di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Menyelami Rahasia Al-Quran.